Nggak perlu lisensi, karena yang berlisensi juga masih sial hidupnya. Datang di video pertama gue. Ya, konsep. Nah, ini channel kedua gue. Jadi di sini kita ngobrol santai untuk apa ya? Nggak sampai menganalisis, kita komentar aja seperti layaknya tongkrongan biasa. Jadi kita komentarin beberapa kasus viral, berita apa yang bisa kita bahas lah. Nah, kebetulan gue udah sematin ada Discord untuk teman-teman channel lagi kepikiran. Jadi teman-teman bisa join di sana. Kita nanti ngobrol, menganalisis. Bukan kita ngobrol aja, ngobrol apa ya? Kita diskusi lah di sana, diskusi tentang kasus-kasus yang mungkin lagi rame lah di Indonesia. Kita lihat dari berita, terus dari mungkin Twitter atau dari media-media lainnya yang nyediain beritanya. Jadi kita ngobrol aja santai. Tapi kali ini mungkin apa ya, teman-teman tuh beberapa minggu ini ramai, yang banyak yang bahas tentang nabi kripto atau sosok nabi atau raja kripto, yang biasa marahin teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidur di siang hari dikatain goblok, orang nge-gym dikatain goblok, sekolah dikatain scam. Ya, kita mau bahas Mas Timothy Ronald. Nah, beberapa minggu ini kan sering rame tuh Mas Timothy Ronald. Entah, ya kita taunya dari akun Twitter atau dia punya akun Twitter dan akun Instagram. Itu namanya Skyholic. Ya, di situ dia di sana dia apa ya, membongkar apa namanya, operandi penipuan yang dikatakan atau diklaim oleh Skyholic. Jadi kita di sini ya cuma bahas-bahas ringan aja, ngobrol. Tapi in the end kedepannya sih gue pengennya ada teman ngobrol di Discord gitu. Jadi itu teman-teman yang udah lihat video ini, teman-teman bisa join lah di Discord. Jadi kita ngobrolin bareng-bareng. Jadi biar seru aja sih. Gitu konsep channel ini. Jadi BTW gue punya channel yang pertama tuh nama gue sendiri, Syauki Rizkulo. Dan ini channel yang kedua, ya kita di sini cuma bahas santai aja. Kayak gitu. Oke. Jadi untuk itu langsung aja kita nyari beritanya. Ini langsung ketemu nih beritanya. Kebetulan udah gue searching dikit-dikit lah. Oke, di sini kasus Timothy Ronald jadi sorotan. CEO Thrift ingatkan bahaya mentalitas cepat kaya. Tapi emang benar sih guys. Kita kan beberapa tahun ke belakang itu kan pernah rame itu yang banyak apa ya, influencer yang jualan atau dagangannya itu binomo, aplikasi binomo. Dan memang binomo itu udah dinyatakan bahwa itu memang apa ya, judi gitu lah ya. Kalau binomo entah judi apa banyak orang yang merasa dirugikan di binomo karena udah berapa miliar dulu. Nah kasusnya hampir sama sih, tapi ini kripto. Jadi kalau kata pendiri Thrift ini, ledakan jumlah investor kripto di Indonesia tidak serta-merta berbanding lurus dengan kedewasaan berinvestasi. Di tengah euforia aset digital, masih banyak investor yang masuk ke pasar tanpa perhitungan risiko yang matang dan ekspektasi yang realistis. Hingga saat ini populasi investor kripto di Indonesia telah menembus sekitar 20 juta orang. Gila banget, 20 juta orang. Ya, angka ini dinilai signifikan karena hampir setara bahkan dalam beberapa periode melampau. Jumlah investor saham di pasar modal, kendati demikian pertumbuhan jumlah investor kripto kerap diiringi perdebatan mengenai tingkat literasi investasi. Pendiri sekaligus CEO Thrift, Gabriel Rey, menilai dari basis investor
sebesar itu sulit mengatakan bahwa masyarakat sama sekali tidak memahami kripto. Ada mungkin banyak yang paham tentang kripto, tapi banyak juga yang FOMO. Jadi banyak aja yang ikut-ikut masuk dalam kripto dengan basic literasi yang kurang gitu. Jadi mungkin ya butuh banyak pelajaran lah. Coba kita ini ada video dari Bang Densu. 5564 itu yang akan terjadi sebanyak 70-80%. 8 atau mereka membuat kamu rugi. Bagi saya akan lebih mudah dibuktikan kalau gue udah bayar 50 juta tapi tidak sesuai deliverables dan gue malah di blok grupnya, gue nggak bisa akses. Ya itu lebih mudah dibuktikan. Itu mudah. Karena apa? Itu bisa dianggap penggelapan dana. Iya. Atau Dan juga penipuan. bisa ada unsur penipuannya masuk. Penipuan konsumen. Betul. Kan. Nah, Oke, paham. dari sini. Tapi ini mohon ya sekali lagi, gue Ini objektif ya. bukan ngajarin orang untuk tuntut Timothy dan itu. Jangan podcast ini. Iya. Itu kebetulan Prof Gema, kalau teman-teman tahu dia yang punya Astronaci itu. Dipakai, gue belajar dari Gema. Edukasi kan? aja. Edukasi ini, Iya. ya kan? Jadi ini juga menjadi pertanyaan. Artinya yang harus dibuktikan nanti adalah bener nggak nih Timothy ada mens rea nggak untuk mencelakakan mereka? Betul, itu perlu dibuktikan kan. Ini panjang urusannya kan? Betul. Nah, tapi kalau kamu menanya saya, kacamata saya, ya pure kamu korban dari produk yang tidak sesuai. Iya. Gitu. Bagi saya di situ. Itu POV lo ya. Oke, kita ke POV kalian dulu. Kalian merasa kalian itu melapor karena dirugikankah? Atau merasa karena tidak sesuai nih dengan apa yang gue bayar gitu? Sebetulnya yang lebih utama nggak sesuai dengan klaim mereka. Oke. Karena di sini kami punya bukti ya, bahwa mereka katanya punya hit rate 90%. Jadi Oh itu ada tuh statement itu? Ada statementnya di website. Oke. Tinggal nyontek dan ikuti. Jadi berarti kan Anjir, tinggal nyontek sama ikuti. Berarti nggak dikasih basic yang bener ya? kalau statementnya 90%, harusnya mayoritas member untung dong. Dan Harusnya yang 90% kan? Iya. 90% member untung. Iya, Begitu untung. kan logikamu kan? Oke. Tetapi pada kenyataannya kan enggak. Pada kenyataannya tidak. Di paguyuban itu kalian mendata. Betul. Oke. Terus? Dan ada juga statement di websitenya katanya 71% member double portofolionya untung dalam waktu 6 bulan. Tapi Oke. setelah itu diganti. Oke, ternyata? Ternyata enggak. Oke. Ternyata malah banyak yang Malah rugi. rugi 90%. Kalau saya tanya ChatGPT kemarin begitu juga jawabannya. Yang kemungkinan orang main kripto, kata ChatGPT nih ya, 70-80% itu rungkat, 10 berapa persen itu rungkat sedikit, yang untung itu sedikit banget gitu. Karena apa gitu dijelasin. Nah, ChatGPT aja jawab gitu ya. Ya gue sendiri nggak tahu sih, karena gue belum pernah masuk di bursa kripto. Tapi gue pernah sih main di Stockbit biasanya, itu ya main kecil-kecilan. Tapi kalau kripto belum pernah, karena menurut gue ya kripto itu nggak ada underlyingnya lah. Ya kalau kita saham, kita berarti memiliki 1% atau berapa 0,0% si perusahaan itu ya. Tapi kalau si kripto ini masih nggak paham kenapa dia bisa menjadi suatu komoditas yang bisa dijual belikan. Mungkin gue kurang banyak baca terkait itu, tapi yang gue tahu ya kayak gitu. Jadi ya seumpama kalau si kripto itu bisa digunakan untuk jual beli, mungkin itu mungkin ada harganya kan. Tapi kalau yang gue tahu ya kripto masih debatable sih terkait itu. Ya mungkin kalau teman-teman paham tentang kripto bisa komen di kolom komentar. Itu aja sih. tahan dulu ya. Sebelum ke kalian, lu boleh jelasin nggak buat penonton gua kripto dengan bahasa yang paling sederhana? Kripto itu uang digital.
Oke, di dalam blockchain itu ada mata-mata uang kan? Banyak sekali, Oke. ribuan jenisnya. Ribuan. Yang paling terkenal kita udah tahu Bitcoin. Karena Bitcoin ini adalah satu-satunya mata uang yang dianggap legal. Oke. Oh, udah dianggap legal ya. Baru tahu. Kenapa dia dianggap legal? Karena sudah diakui beberapa negara dan bahkan menjadi aset resmi dari sebuah negara Oke, untuk berarti cadangan ada mereka. sertifikat validasi ya? Ada sertifikat validasi, di endorse secara hukum. Oke. Oh. Ada payung hukumnya? Ada payung hukumnya. Oke. Dan di negara-negara besar bahkan sudah dijadikan seperti Amerika udah ada ETF-nya. Oke. Jadi kayak reksadananya. Iya. Jadi kalau ditanya, Pak Gema, apakah Anda akan berinvestasi kripto? Apakah kripto itu legal? Apakah itu adalah aset? Yes. Jawabannya udah jelas itu adalah mata uang. Oke. Oke? Tapi mata uang apa dulu? Digital. Enggak. Yang kan di situ mata uangnya ada banyak tuh dan tidak semua Ya, berpayung hukum. Bitcoin. Bitcoin kan? Bitcoin. Jadi kripto itu induknya. Jadi Iya. jangan dikabung-kabungkan. Sekarang akhirnya orang, oh kripto itu judi. Nah ini kan juga udah ngaco nggak karu-karuan. Mm-mm. Yang saya bicarakan kripto itu adalah cryptocurrency adalah kripto mata uang digitalnya. Iya. Di mana yang sah dan sudah digunakan itu adalah si Bitcoin. Iya. Tapi di bawahnya ini turunannya itu ada puluhan Banyak. ribu. Ada Anjir, ribuan. Yang rame Manta ya kalau nggak salah. Wah, macam-macam udah. Karena memang ini adalah mata uang yang menjadi antitesisnya daripada mata uang fiat atau mata uang yang biasa kita pakai. Iya. Karena kan kita nggak bisa mencetak uang sembarangan, Iya. harus negara. Sedangkan di kripto ini adalah alat tukar yang siapapun bisa bikin tokennya. Oke. Nah, anggap nih gue pemain baru nih, Bro. Mm-mm. Belum paham nih. Siapapun, ingat ya, siapapun bisa menciptakan koin. Gue mau main kripto dong, Bang. Mata uang apa yang harus saya beli gitu? Ya, kalau tanya ke saya pribadi, Heeh. saya tidak akan beli apapun selain Bitcoin. Kalau manta boleh nggak kok? Ya boleh-boleh aja, tapi pertanyaannya lu tahu nggak itu barang apa? Nggak tahu kok. Saya Nggak. nonton Timothy, Mm-mm. katanya manta ini bagus kok. Oke. Mau naik harganya. Ini kan kita coba. Ini ceritanya role play ya. Iya, You role datang- Jadi di role play nggak tuh? Jawabannya simple, jangan sentuh kalau nggak mau bangkrut. Kenapa lu bisa bilang gitu kok? Dua hal. Satu, saya sebagai advisor, saya tidak tahu ini barang apa. Saya tidak tahu resikonya apa. Jadi kalau saya tidak tahu, saya tidak akan sentuh. Oke. Kedua, saya tahu persis profil resiko Anda apa dan saya tahu persis motivasi Anda apa. Oke. Kalau Anda mau cepat kaya seperti itu, jangan sentuh karena Anda pasti kehilangan semuanya. Gitu. Ya gimana sih ya, masih debatable itu terkait koin-koin yang lainnya, tapi ya teman-teman bisa nilai sendiri lah. Kita coba cari yang di Twitter. Nah ini kita udah cari Skyholic, bener nggak ini Skyholic? Nah ini kalau di Skyholic yang dipin ini, apa dasar hukum Timothy Ronald dipolisikan? Berdasarkan pengamatan terhadap pola konten promosi dan produk yang ditawarkan, terdapat indikasi kuat adanya unsur mens rea dalam tindakan yang dilakukan TR, Timothy Ronald, dan Kalimasada di Akademi Kripto. Mens rea, penjelasan mens rea, niat jahat, sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan. Bisa dilihat dari 3 hal utama. Tahu, pelaku sadar perbuatannya berisiko menyesatkan atau merugikan orang lain. Mau, tetap dilakukan secara sengaja, bukan kepleset, bukan salah ngomong sekali. Untung, ada keuntungan buat pelaku, uang, kuasa, pengaruh, dan lain-lain. Speaking, Timothy Ronald dan Kalimasada resmi dipolisikan oleh korban yang rungkat. Itu udah ada LP-nya aja. Nah, pola ini tidak dapat dianggap sebagai kekeliruan komunikasi semata karena dilakukan secara berulang, sistematis, dan terintegrasi dengan penjualan kelas serta ajakan mengikuti metode trading tertentu yang memberikan keuntungan finansial langsung bagi pihak yang bersangkutan dengan tetap mempertahankan narasi tersebut meskipun risiko dan realitas tidak disampaikan secara seimbang. Dapat diduga bahwa tindakan ini dilakukan dengan kesadaran penuh atas dampaknya terhadap audiens atau peserta ya, khususnya generasi muda yang rentan terhadap ilusi kesuksesan instan. Guys, gue kasih satu nasihat. Kesuksesan instan itu menurut gue nggak ada selain lu pewaris gitu lah ya. Mungkin kalau lu orang tua lu kaya, lu bisa mempercepat lu punya bisnis gitu lah ya. Misalkan lu anaknya orang kaya gitu ya, lu pengen
buat satu bisnis. Nah, bisnis lu bisa lebih cepat berkembangnya kalau ada modal dari orang tua. Tapi kalau nggak modal dari orang tua ya mungkin ngajuin kredit usaha rakyat KUR. Tapi kan itu memang susah ya. Ya menurut gua sih ilusi lah, ilusi untuk kayak cepat tuh ya. Kayak kita tahu yang 3 tahun atau 2 tahun lalu ada Indra Kents, ada Doni Salmanan, ya sama aja promosi kekayaan yang instan dengan dia bawa McLaren, bawa Lamborghini, bawa Ferrari. Tapi ternyata ya dia hanya pion gitu. Dia ada pemodalnya lah. Menurut keyakinan gue itu dia ada pemodalnya. Gak tahu ya kalau Timothy atau Kalimas ada ini ada pemodalnya enggak dia. Itu. Tapi emang si Timothy ini agak bahaya sih. Mulutnya juga jahat banget. Ada yang bilang, nanti ada yang bilang, oh tapi kan kalian tidak berlisensi untuk mengasih saran finansial. Anak anjing lo, diem lo. Ya, nggak perlu lisensi, karena yang berlisensi juga masih sial hidupnya. Anjing, kok bisa ngomong no? Ya, jadi gini teman-teman. Memang untuk kesuksesan gitu, untuk mendapatkan kesuksesan kita nggak harus kuliah. Nggak harus kuliah memang untuk mendapatkan kesuksesan, tapi kita memperbesar chance untuk kita sukses. Ya kita lihat aja secara orang kuliah sama nggak kuliah ya sama-sama sukses. Ada yang bisa jadi pengusaha, mungkin dia lulusan SMP, SD atau SMA, dia bisa punya harta kekayaan. Tapi kalau lu bisa kuliah itu lebih besar lagi, mungkin lu bisa lebih kaya lagi karena pengetahuan lu bertambah kayak gitu. Terus si Mas Timothy ini ngomongnya ya agak ngawur sih menurut gua. Hal-hal kayak gini tuh basic ya untuk kita bisa cari mentor gitu. Bisa kita cari mentor minimal dia sudah berstandarisasi. Tapi memang benar yang lisensi atau tidak lisensi tidak nggak ada nggak apa ya tadi Mas Timothy itu ngomong Finansial, anak anjing lo, diem lo. Terus ada yang bilang, nanti ada yang bilang, oh tapi kan kalian tidak berlisensi untuk mengasih saran finansial. Anak anjing lo, diem lo. Ya, nggak perlu lisensi, karena yang berlisensi juga masih sial hidupnya. ya. Memang yang mau berlisensi atau yang nggak berlisensi memang tapi itu nggak relevan gitu, nggak relevan kalau dia ngomong seperti itu. Dia nggak relevan kalau dia ngomong lisensi nggak berlisensi itu tetap sial gitu. Ya minimal setidaknya dia udah punya standar. Oh dia diakui oleh OJK, oh dia diakui bahwa dia sudah memiliki basic finansial yang benar dulu gitu ya. Minimal itu dulu sih menurut gua. Karena rapot di dunia nyata Itu duit. itu rekening Rapot di dunia nyata duit isinya ya semua memang butuh duit, tapi gak semua dinilai jumlah rekening, jumlah nominal di rekening, bos. Iya. Lu kalau belum masuk bracket tier wealth tertentu, bracket gue tuh bracket bareng opa-opa 65 tahun. Iya. tapi bang Jangan tapi bang, mana CFA kerja buat kita. Kerja buat kita. Skyholic versus Timothy Hotmat Paris suruh Timothy Ronald dilaporkan kembali karena telah cemarkan nama baik. Rame ini, kita tanya bakal rame ini. Oke, siapa Mas Minu? Bos, Skyholic gue gak peduli siapa, buat sekarang gue beneran kagum ke hero kan lu. Bikin ciut si mulut besar. Bos, gue udah follow akun-akun, di follow Wing X lo, boleh kali buat bayar kosan. Minta dulu 100. Kalau untung mah diem. Ini dari tweetnya Mas Timothy. Kalau untung ratusan juta sampai ada yang miliaran, diam-diam aja. Uang juga nggak dibagikan. Kalau market koreksi sedikit langsung teriak tombol pencet.
Nggak paham lah. Hold terus. Dipaksa apa atas kemauan sendiri? Kemauan sendiri tapi dari signal dia. Iming-iming. Dia. Oh, oke. Udah gini deh, yang berani bikin LP kerugian minimal di atas 250 juta. Gue kasih 10.000 dolar. Siapkan bukti-bukti awal cukup. Mau. Uangnya banyak juga nih. Skyholic. Saya tergiat 3 miliar ya gue, Cak. Pak nggak di notis aku cycle pertama di kripto, ikut beberapa kelas karena nggak punya pengalaman, asal masuk sana sini jadi rugi banyak, nggak bisa nyalain yang membuka kelas juga. Saya juga salah. Oke, kita cari beritanya lah. Pengguna TikTok setiap hari menghabiskan waktu lebih dari 100 menit di aplikasi ini. Yudo Sadewa membela Timothy Ronald dengan menyebut bahwa kerugian para pelapor murni akibat fenomena sikap emosional FOMO. Putra Purbaya tersebut menegaskan mustahil seseorang bisa membeli mobil mewah McLaren hanya dalam waktu 1 minggu bermain. Yudo menilai para member Akademi Kripto tidak benar-benar belajar, namun hanya mengejar rekomendasi beli demi untung instan. Laporan pidana terhadap Timothy bisa menjadi bumerang bagi pelapor jika tidak ada bukti teknis manipulasi data on-chain. Pihak kepolisian diminta jeli melihat apakah kerugian tersebut merupakan resiko investasi murni atau benar-benar ada unsur penipuan. Yudo mengaku dirinya sendiri telah sukses menjual aset kripto Manta saat harga sedang berada pada posisi puncaknya. Menurutnya, produk utama dari kelas yang dibuka Timothy adalah video edukasi, bukan jaminan pasti akan kaya raya. Banyak trader pemula dianggap malas mendalami fundamental aset. Tapi gue gak kenal sama Yudo, ya gak mungkin kenal ya sama Yudo Sadewa, tapi kenapa sekelas Tribun selalu ngambil statement dari Yudo Sadewo? Ya memang kebetulan dia memang anaknya Pak Purbaya ya, tapi nggak serta-merta itu dijadikan satu statement yang mungkin bisa dimasukkan di dalam beritanya. Memang nggak bisa disalahkan ketika ada satu kelas terus mentornya memberikan saran. Terus ketika saran itu didengarkan muridnya dan murid yang ikut-ikut doang tanpa ada critical thinking, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ya pasti akan rukat. Tapi ya nggak tahu lah, berita ini terlalu banyak informasinya. Mirsa, influencer ada dari pihak kepolisian. Untuk laporan yang dilaporkan oleh pelapor inisial Y ini tanggal 9 Januari. Namun di situ ada penurunan Begitu ya yang dialami oleh korban. Di dalam yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor Y ini. Oke, ada kaitannya. Ada inisial T dan inisial K. Ya, betul. Iya, ada T, Timothy, ada K, Kalimasada. Saya sebut saja karena sudah masuk pemberitaan secara luas, Pak Andaru. Kemudian terlapor dalam lidik begitu ya, tapi kapan dipanggil ke sana untuk diperiksa? Saat ini tentunya penyidik sedang melakukan serangkaian proses penyelidikan untuk mengumpulkan barang bukti, menganalisa, kemudian mengumpulkan informasi. Sampai sekarang 2 saksi sudah diperiksa, jadi 3 dengan pelapor. Kemudian ada beberapa barang bukti yang diserahkan oleh pelapor. Nah itu nanti akan dianalisa penyidik apakah memerlukan saksi tambahan, apakah memerlukan keterangan ahli. Tentunya penyidik masih melakukan serangkaian langkah untuk mengungkap faktanya. Nah,
Kapan terlapor akan dipanggil? Kami masih menunggu jadwal dari penyidik. Tentunya untuk waktu yang tepat pasti terlapor akan dipanggil. Benar tidak ya pelapor korban ini mengalami ancaman dari pihak terlapor? Jadi Parah sih ya kalau ada ancamannya. Untuk cut loss atau hajar di tempat, begitu kata-katanya. Karena saya pun beberapa menyimpan bukti ya, ancaman-ancaman nyata dari mereka ketika lagi live atau segala macam. Menurut saya ini tidak etis sekali dan ini akan menjadi pembahasan saya nanti. Mungkin saya akan membawa laporan bukan hanya kerugian, tapi ada pengancaman kepada beberapa orang. Dan saya sendiri juga sampai saat ini juga masih sering di counter isu ya sama pihak lawan. Saya tidak mengerti mengapa ketika saya membantu korban, saya bukan sebagai pelapor, saya sudah diperlakukan seperti ini. Apalagi nanti saya menjadi pelapor, mungkin saya secepatnya akan menjadi pelapor. Saya akan membuka laporan saya sendiri. Kayak kapan itu? Secepatnya Mas, karena saya masih bantu beberapa korban lain. Setelah itu baru saya concern ke diri saya sendiri. Ya, bisa diceritakan awal mulanya, kalau tadi kan Pak Kepolisian, Pak Andaru menjelaskan terlapor Younger ini bergabung untuk kripto ini 2023 dan 2024 begitu ya awal mulanya. Kalau Anda sejak kapan? Betul. Apakah sama dengan Younger? Kenapa Mas? Apakah sama awal mulanya Anda Awal mula karena tadi Mas teman saya menceritakan ada koin baru lah ibarat kata dari TR dan kawan-kawan itu. Maka itu ya udah saya percaya ke dia, saya juga tertarik. Oke lah ini bisa naik, ternyata ketika memang harga turun kita nggak bisa cut loss. Malah rekan saya diancam atau segala macam. Nah karena memang itu ada uang saya, ya udah saya berhak lapor dong. Yang dijanjikan berapa keuntungan yang akan didapatkan? Kalau janji keuntungan itu mereka sebenarnya variatif ya Mas, karena mereka mengajarkan ini pasti naik. Mereka tuh mengiming-imingi banyak orang gitu loh, dan menakut-takuti semua orang ketika mereka pengen tarik uangnya lagi, padahal itu harga sudah turun jauh. Itu mereka. Kalau Younger merasa ada nilai yang anjlok hingga 90%, apakah Anda mengalami hal yang sama? Iya betul, karena awal mereka ini terduga pelaku ini menjanjikan bahwa koin Manta itu akan naik terus. Ternyata turun dan kalau kita udah merasa terbukti gitu loh bahwa mereka bersalah, banyak salahnya Bang. Iya, Anda tadi mengatakan memegang orang yang berinvestasi. Berarti Anda punya klien gitu, Mas Adam? Bukan, saya mempunyai data-data korban yang ingin saya bantu. Nah, mereka ingin saya meyakinkan mereka bahwa udah tenang aja, tidak ada ancaman, nanti saya yang pasang badan ketika mereka mau counter isu gitu loh. Oh baik, dan Younger pun melaporkan selain Timothy ada juga Kalimasada. Ini Kalimasada siapa? Mas Adam? Berdua itu, halo? Iya mereka berdua itu membuka besar-besaran waktu itu akademi kripto ya. Mereka dua itu sebagai partner lah. Ibarat kata kalau Kalimasada itu disebutnya sebagai profesor, saya juga nggak tahu ya gelar profesor itu dapatnya dari mana. Dan kalau misalnya Timothy itu disebut sama Gen Z itu nabi, saya juga nggak tahu gelar nabinya dari mana gitu. Jadi dua orang ini menurut saya aneh. Ini kan Timothy masih belum diperiksa. Harapan Anda bagaimana nih, Mas Adam? Kepolisian harapan saya sih. BTW kalau gue mau komentar terkait penyematan nama profesor di depan namanya Kalimasada. Yang gue tahu gitu, si Kalimasada ini, Mas Kalimasada ini memang dia pernah jadi dosen atau masih jadi dosen gitu. Memang dia basicnya itu S2. Nah, kalau S2 itu biasanya belum ada gelar. Ya nggak ada gelar, nggak akan ada gelar profnya. Biasanya setelah dia S3, setelah dia ngajuin S3, setelah dia lulus S3 itu masih doktor. Nah, profesor itu yang memberikan itu gelar guru besar itu yang memberikan dari universitasnya dan dikti biasanya gitu. Jadi kan ada urutannya gitu ya kalau nggak salah tuh. Ada asisten profesor, jadi ada lektor kayak gitu gitulah. Nah itu ada yang harus ada langkah-langkah yang dia ikut, langkah-langkah atau nilai-nilai yang dia capai. Nah, profesor itu gelar tertingginya lah. Jadi kalau nggak salah itu salah satu poinnya, kalau kita cari tahu ya, profesor. Daripada gue salah. Profesor.
Nah, ini ada nih. Nah, kita baca ya. Profesor atau guru besar adalah seorang guru, ya, guru senior, dosen, dan atau peneliti yang biasanya dipekerjakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau perguruan tinggi atau universitas. Di Indonesia, gelar profesor merupakan jabatan fungsional, bukan gelar akademis. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Jika sebelumnya dosen dengan gelar akademis magister di S2-nya, bahkan sarjana bisa menjadi guru besar atau profesor. Maka sejak tahun 2007 hanya mereka yang memiliki gelar akademik doktor saja yang bisa menjadi profesor. Ini disebabkan karena hanya profesor yang memiliki kewenangan untuk membimbing calon doktor. Nah, kita cari lagi. Dari Cakrawala University. Keluar. Bukan ini. Meluruskan ketika salah kaprah gelar profesor dari kampus Indonesia. Gelar profesor dari kampus Indonesia pada dasarnya berkaitan dengan status dan karir dosen. Hal ini dijelaskan Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Jember, Bayu Dwi Anggono. Itu berbeda dengan gelar akademik doktor misalnya. Profesor itu gelar jabatan selama menjadi dosen yang aktif mengajar di kampus. Harus punya kampus homepage, katanya kepada hukum online. Regulasi Indonesia mengenal 3 kategori gelar profesor yang berasal dari perguruan tinggi, semuanya merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Mengatur lebih lanjut ditemukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tidak sama dengan gelar studi akademik. Pasal 3 angka 3 Pasal 1 angka 3 UU Guru dan Dosen mengatur guru besar atau profesor selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan. Nah, itu teman-teman udah baca sendiri ya. Jadi kalau gelar profesor itu dia harus punya home base. Jadi dia masih aktif mengajar. Tuh. Tidak bisa dipakai selamanya. Sisdiknas menegaskan bahwa profesor adalah sebutan untuk jabatan fungsional dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi. Pasal 23 ayat 2 dengan jelas mengatur sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. Ya, masih aktif. Nah, nomor 3, tidak sama kompetensinya. Ada syarat yang berbeda dalam pengangkatan profesor emeritus dan profesor kehormatan oleh kampus. Hal ini berpengaruh pada kompetensi keilmuan serta kompetensi bertindak yang dimiliki. Kalau teman-teman tahu ada beberapa politikus atau artis itu kan pernah dapat profesor kehormatan. Enggak salah Megawati pernah dikasih profesor kehormatan apa enggak dari kampus. Ya itu bisa diberikan oleh kampus gitu. Tapi untuk Mas Ada nggak tahu. Mungkin masih perdebatan ya. Kalau teman-teman tahu bisa kasih komentarnya di kolom komentar gitu. Terkait apakah si Kalimas Ada ini memang penggunaan profnya ini boleh atau enggak gitu sih. Ya mungkin kasus Timothy ini babak besar kasus besar yang
dimulai tahun ini gitu ya. Ya kita nggak tahu apakah perkembangannya seperti apa, tapi gue harap sih ya ada kepastian hukumnya sih. Atau memang kalau memang si Timothy ini bersalah ya layaknya patut untuk dipenjara. Tapi kalau memang tidak ada unsur mensreanya gitu ya, ya harus dilepas itu, maksudnya tidak bisa dipenjarakan kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ngikutin kripto, ngikutin kasus ini bisa komen di kolom komentar gitu. Jadi mungkin kita bisa diskusi lagi di video lanjutannya gitu. Jadi gue harap teman-teman yang memang pernah ikut kelasnya dan merasa memiliki kerugian, ya teman-teman bisa ikut grup-grup yang sudah mungkin dibuat ya sama leader-leader atau orang-orang yang memang punya kerugian yang sama gitu. Kalau nggak salah tadi Mas siapa itu kan juga buat grup ya untuk mengakomodir teman-teman yang merasa dirugikan. Jadi kalau teman-teman memang merasa dirugikan oleh kelasnya, oleh oleh kalimat-kalimat yang diberikan Timothy, mungkin bisa ikut join gitu untuk melaporkannya. Jadi mungkin kasus ini akan berkembang. Ya harapan gue sih yang terbaik lah untuk bisnis atau lini bisnis kripto ini sih. Gitu apa sih? Gitu teman-teman. Ya mungkin video gue kali ini sekian. Ya maaf kurang oke gitu ya secara tampilannya. Tapi ya memang konsepnya seperti ini, kita diskusi aja. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang mau ikut join Discord, mungkin kita lebih enak untuk berdiskusi di sana. Itu sih mungkin. Ya terima kasih teman-teman sudah ikutin video gue selama berapa menit ini. Jadi see you.